Kita semua satu kita semua Superman yaitu korbannya Mulyono. Baju lama tapi aktual. Korbannya Mulyono. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Bagi teman-teman semua yang mengikuti polemik ijazah Bapak Joko Widodo, tentu mengetahui ya bagaimana dinamika perpolitikan yang terjadi, yang tadinya beranjak dari ranah politik menuju ke ranah pidana. Yang terduga yaitu RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa diduga melakukan pemfitnahan dan pencemaran nama baik kepada Bapak Joko Widodo. Nah, menariknya, berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada kejaksaan akhirnya dikembalikan kepada kepolisian oleh kejaksaan. Nah, bagaimana hal yang terjadi, apa sebabnya, kita akan melihat beberapa cuplikan video yang nantinya akan kita lihat bersama-sama teman-teman semuanya. Dan juga kita juga melihat bagaimana Bapak Joko Widodo yang diduga ikut serta dalam rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia. Padahal beliau tidak pernah hadir di persidangan. Nah, menarik untuk melihat bagaimana dan apa alasan beliau dapat menghadiri rapat kerja nasional namun tidak dapat menghadiri persidangan. Baik teman-teman semuanya, kita akan kembali melihat ya, melanjutkan video yang akan kita tonton bersama-sama. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya, bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul. Namanya dokter. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan. Makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu, ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda. Ya, jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof. Henry Subiakto yang mengatakan kalau Undang-Undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Amin. Ya, itu clear ya. Intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban, kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua maaf. Kita semua ini buka baju biasa kita Superman semua ini. satu kita semua Superman yaitu korbannya Mulyono. Baju lama tapi aktual. Korbannya Mulyono kita semua. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lain. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia statement dari Roy Suryo dan juga para kawan-kawannya lain yang mengatakan bahwa mereka semua adalah korbannya Mulyono. Mulyono siapa nih kira-kira nih? Ya, bisa kita lihat ya bagaimana ada sanggahan berupa penamaan termul yaitu ternak Mulyono. Nah, salah satunya adalah para pendukung dari Mulyono itu. Nah, Roy Suryo mengatakan demikian bukan tanpa sebab teman-teman semuanya. Bagaimana Roy Suryo memandang bahwa pemidanaan yang dilakukan, dugaan pidana yang dilakukan kepada Roy Suryo CS, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa, itu tidak berdasarkan pada delik dalam pidana. Karena diduga penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu merupakan pure penelitian untuk membuktikan keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo. Dan kita melihat juga dalam Undang-Undang ITE juga mengatakan bahwa undang-undang ini dibuat untuk transaksi elektronik dan juga untuk menindak cybercrime, bukan untuk memidanakan orang yang sedang melakukan penelitian terhadap ijazah. Nah, ini menariknya kita melihat bagaimana manuver dan juga dinamika politik yang terjadi dan juga bagaimana balas-balasan antara kubu Roy Suryo CS dan juga kubu dari Bapak Joko Widodo. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan ya menonton video selanjutnya. Nah, karena itu yang terakhir saya menghimbau kepada saudara Joko Widodo, janganlah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga, bahkan kondisimu yang masih sakit untuk keliling ke 38 provinsi atau keliling ke 514 kabupaten ataupun kota, bahkan menyambangi 7.000 kecamatan.
cukup datang ke pengadilan di Surakarta atau cukup tunggu nanti di persidangan pidana. Tapi yang jelas di pengadilan Surakarta itu sudah jelas ada agenda pembuktian yang semestinya terduga dalam hal ini Joko Widodo bisa datang memberikan buktinya untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan yang dia menyatakan akan menunjukkan ijazahnya kalau diminta hakim itu bisa dibuktikan, bukan omon-omon, bukan pembohongan publik, tapi faktanya ternyata itu tidak juga dilakukan. Nah, karena berbelit-belit tidak pernah mau ditunjukkan, tidak juga pula dibawa ke pengadilan, maka jangan salahkan seluruh rakyat, bahkan dibenarkan seluruh rakyat kalau hari ini makin meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Begitu. Bahkan meminjam ungkapan Rizmon Sianipar, boleh jadi rakyat pun mengatakan 11.000 triliun persen palsu. Baik teman-teman semuanya, itu kembali statement ya dari Hozinuddin selaku kuasa hukum dari tim RRT Roy Suryo CS ya, yang mengatakan bahwa meyakini bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu 1000% palsu. Mengapa demikian? Karena kecurigaan ini timbul dikarenakan Bapak Joko Widodo tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal ini kita lihat bersama, disaksikan bersama-sama, di mana ada pengadilan yang dilakukan di Surakarta, yaitu terkait citizen lawsuit, di mana pembuktian terhadap ijazah Bapak Joko Widodo dan beliau tidak hadir. Kemudian di Polda Metro Jaya yang terkait dengan pemidanaan oleh Roy Suryo CS, beliau juga kemungkinan mungkin tidak hadir. Dan juga di sidang KIP ya, yang Komisi Informasi Pusat yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU untuk memerintahkan Jokowi membuka tabir seluasnya, membuka secara umum bahwa ijazah tersebut adalah informasi publik karena beliau pernah menjabat sebagai presiden. Nah, ini menariknya bahwa Bapak Jokowi tidak pernah hadir di persidangan manapun. Namun, beliau hadir di rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia. Dan di rapat tersebut beliau menyampaikan pidato dengan sangat lantang dan dengan sangat bersemangat ya, memotivasi para kader-kader dari PSI dengan sangat lantang. Namun ketika diminta untuk menghadiri persidangan, beliau seolah-olah sakit, seolah-olah tidak mampu mendatangi persidangan. Namun di rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia, beliau sangat sehat, sangat bersemangat, sangat termotivasi, dan bahkan menggebu-gebu untuk menyampaikan pidatonya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan akhirnya, apakah memang Bapak Joko Widodo ini memang menghindari persidangan? Memang menghindari ini akhirnya menimbulkan kecurigaan yang lebih besar bahwa ijazah dari Bapak Joko Widodo itu kemungkinan besar palsu atau bahkan tidak pernah ada. Nah, silakan teman-teman jika ada pendapat silakan dituangkan di kolom komentar. Kita akan kembali menonton video selanjutnya. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Udah itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor. Jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah, khawatir juga ini ya, belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang paling penting, karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain, manggil-manggilin klien kami sementara saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata
sudah ada panggilan terhadap saudara Joko Widodo, dan saya ketahui pagi tadi itu sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit, tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar. Nah, itu dia teman-teman, kembali ditegaskan oleh Hozinuddin ya, yang mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo itu selalu mengaku sakit. Dan bahkan juga Hozinuddin menyebutkan telah ada panggilan dari kepolisian kepada Bapak Joko Widodo. Namun Bapak Joko Widodo kembali lagi-lagi mangkir, lagi-lagi mengaku sakit, lagi-lagi menghindari pemeriksaan dari kepolisian. Nah, padahal posisi dari Bapak Joko Widodo ini adalah seorang pelapor. Pelapor yang berkepentingan seharusnya malah lebih gigih untuk membuktikan laporannya terhadap terlapornya, yaitu para peneliti, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lainnya yang menjadi terlapor oleh kasus pemfitnahan dan pencemaran nama baik oleh Bapak Joko Widodo. Namun anehnya, seorang pelapor yang harusnya lebih aktif untuk hadir, untuk melakukan pemeriksaan, untuk mengawal kasus ini, namun selalu menghindari persidangan, selalu mengaku sakit. Anehnya lagi, hadir di rapat kerja nasional Partai Solidaritas Indonesia dan juga sangat menggebu-gebu untuk menyampaikan jika beliau dibutuhkan untuk hadir di beberapa kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan kota segala macam, beliau masih sanggup. Beliau mengaku masih sanggup jika dibutuhkan. Ambisi apakah ini, teman-teman semuanya? Ini baru 2026 dan beliau sudah berpidato untuk 2029 yang kita bisa katakan masih panjang perjalanan bangsa ini. Bangsa ini memiliki beberapa problematika yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu, yang harusnya diprioritaskan terlebih dahulu, bukan malah memikirkan 2029 bagaimana caranya anaknya bisa masuk ke pemerintahan kembali, dan bagaimana dinasti keluarganya ini bisa terus bergulir dalam ranah politik dan ranah pemerintahan. Nah, ini menarik teman-teman, bagaimana nih kita memandang apa sebenarnya ambisi yang dipunya oleh Bapak ini. Apakah beliau memang seambisius itu, atau setamak itu, atau sesayang itu pada anaknya. Nah, ini ya teman-teman semuanya, bagaimana teman-teman memandang perihal ini. Apakah teman-teman menilai Bapak Joko Widodo ini sebagai bapak yang sayang anak, atau sebagai seseorang yang sangat ambisius, atau bahkan sebagai seseorang yang sangat tamak pada kekuasaan? Nah, silakan teman-teman, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan melanjutkan menonton video selanjutnya. Yang jelas Kejaksaan Tinggi menyatakan P19, artinya zong. Kalau enggak, tidak ada kata zong untuk P19. Itu akan nanti dilengkapi ABC-nya itu, kemudian akan diajukan lagi insya Allah P21. Koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu maka pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Jadi ini nggak menunjukkan apa-apa. Intinya hari ini Kejaksaan Tinggi menyampaikan mau puluhan bahkan ratusan barang bukti, ternyata P19. Udahlah. Jadi kan ini kan sebenarnya memalukan, karena cukup dengan satu atau dua barang bukti saja. Kalau benar ya, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti yang ahli, itu udah cukup. Ini ahlinya katanya tadinya ada 12-an, saksinya ada 120-an, barang buktinya ada 7-an. Nyatanya zong kan? Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit cuplikan perdebatan antara Roy Suryo ya dengan salah satu simpatisan dari Bapak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan, yang terus bersikeras bahwa Roy Suryo ini harus secepatnya untuk dijebloskan kepada penjara, harus secepatnya untuk ditangkap, dan telah melakukan pencemaran nama baik kepada Bapak Joko Widodo. Padahal sebenarnya yang kita lihat bersama-sama yaitu melakukan penelitian terhadap ijazah. Ijazah yang selama ini dipertanyakan oleh publik.
keaslian dari ijazah tersebut, apakah memang asli atau palsu, atau bahkan cuman rekayasa belaka yang dibuat-buat untuk menutupi latar belakang pendidikan dari Bapak Joko Widodo. Ini kita masih menebak-nebak nih teman-teman semuanya. Kita melihat dari perdebatan-perdebatan, kita melihat dari perilaku dari Bapak Joko Widodo yang selalu menghindari persidangan, selalu mangkir, selalu beralasan sakit. Namun ketika ada keperluan politik bersama anaknya di Partai Solidaritas Indonesia, beliau langsung hadir, langsung terbang ke, kalau nggak salah ke Makassar ya, di partai tempat rapat kerja nasional tersebut. Beliau dengan sangat lantang menyampaikan pidatonya, menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan ambisinya untuk tahun 2029, yaitu menjadikan Partai Solidaritas Indonesia sebagai kandang gajah di Jawa Tengah kandang gajah. Nah, ini menarik nih teman-teman semuanya, seambisius itu Bapak Joko Widodo. Nah, baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton ya. Saya rasa kita cukupkan saja sampai di sini. Dan seperti biasa, jika teman-teman ada tanggapan ataupun ada komentar, baik yang membela Bapak Joko Widodo ataupun yang mengkritisi Bapak Joko Widodo, silahkan dituangkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu.